Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya masih tim ya, harusnya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus salihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ini manggilnya adik-adik atau mas-mas? Kalau saya manggilnya adik-adik, yang situ sudah tua-tua soalnya, yang Muslim Biker. Adik-adik dan mas-mas gitu. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Yang paling pertama dan yang paling utama, tidak semua orang diberikan kenikmatan sebagaimana yang kita sedang diberikan. Tidak semua umat muslim yang saat ini peduli dengan akan datangnya suatu bulan yang mana sangat-sangat ditunggu. Nikmat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Nikmat itu pula alhamdulillah diberikan kepada kita yang hadir di dalam majlis ilmu pada sore hari ini. Banyak di antara manusia yang notabene agamanya Islam pada bulan ini yang seharusnya sudah mempersiapkan dirinya untuk kedatangan suatu bulan yang mana dispesialkan dengan dicantumkannya di dalam Al-Quran, dengan dicantumkannya di dalam As-Sunnah. Saking spesialnya bulan itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Itu suatu kenikmatan yang sangat besar. Maka dari itu Allah memberikan kenikmatan itu, kita syukuri dengan cara meningkatkan ketakwaan kita, dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena definisi takwa sendiri melaksanakan segala hal apa? Yang diperintahkan dan meninggalkan segala larangannya. Definisi takwa. Itu caranya kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Teman-teman sekalian, biar saya kelihatan muda kan, saya juga teen. Ya. Teman-teman sekalian, yang kedua, Nabi kita pernah menangis, ya, di bawah pohon kurma. Nabi kita pernah menangis, kemudian memanjatkan doa kepada Allah. Ila man taqiluni, a ila qaribin yu'zini, am ila ba'idin yu'nimuni. Ketika itu Rasulullah menangis kemudian memanjatkan doa tersebut. Ya Allah, kemana engkau hendak mengirimkan aku, kata Rasulullah. Ke suatu tempat yang dekat di mana aku dihinakan, atau tempat yang jauh di mana aku pun dihinakan di sana. Lanjutan doanya, ana radin, aku ridha ya Allah, kata Rasulullah. Ana radin, aku ridha wahai penciptaku. Illam taghdab alayya, jika engkau tidak marah kepadaku. Jadi ketika itu Rasulullah menangis dan meminta kepada Allah. Kenapa Rasulullah menangis? Karena Rasulullah ingin mengenalkan kepada hambanya, kepada umatnya, apa yang diwahyukan oleh Allah kepada hambanya. Rasulullah menangis perjuangannya ketika Rasulullah mengangkat kaki kanannya kemudian dilempar batu. Rasulullah berjalan lagi, mengangkat kaki kirinya, dilempar batu lagi. Di mana itu Rasulullah?
di Taif. Yang mana ketika itu Rasulullah niatnya sudah 10 tahun lebih. Antum kalau 10 tahun lebih mau kuliah nggak terima-terima, frustasi nggak? Tin, yang sudah kuliah udah lewat, bukan pertanyaan dah. Yang mau kuliah-kuliah nih. Misalnya adik-adik nih mau kuliah, daftar kuliah, ikut ini, ikut itu, udah 10 tahun daftar tidak diterima. Frustasi nggak? Frustasi nggak? Nggak punya Allah berarti kalau frustasi. Rasulullah 10 tahun, dalam riwayat yang lain sampai 13 tahun berdakwah, hanya 70 orang yang masuk Islam. 70 orang. 70 orang itu sedikit. Karena ketika perang, pasukan tuh yang dibutuhkan minimal 300. Perang Uhud, lihat perang Khaybar, ribuan. Kalau umat Islam selama 11 tahun, 10 tahun didakwahkan oleh Nabi kita, kemudian hanya 70 tahun, akhirnya Rasulullah berinisiatif ingin berdakwah di Taif yang kebetulan dekat dengan Makkah, dekat dengan Madinah pula, sekitar 60 km atau 70 km. Ketika Rasulullah berniat, ternyata pamannya sendiri mengabarkan kepada kepala suku di Taif bahwasanya akan ada orang yang sedang sakit jiwa, orang gila atau penyihir, dikatakan penyihir dalam sirah itu, akan masuk ke Taif dan akan menyebarkan sihirnya atau akan membacakan syair-syairnya. Ketika tahu pimpinan suku tersebut, akhirnya semua orang, anak-anak kecil, ibu-ibu, orang yang gak sehat disuruh keluar rumah bawa batu semua. Buat apa? Buat melempari Rasul kita, buat melempari Nabi kita. Siapa itu Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian rupa kecintaan Nabi Muhammad terhadap umatnya. Kalau kita bandingkan sama perjuangan yang lainnya atau perjuangan kita dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah. Bukan hanya itu, Rasul kita ketika ia mencintai umatnya, maka ia meriwayatkan wahyu-wahyu dari Allah dengan hadis-hadisnya. Sampai saat ini kita bisa menikmati hadisnya Rasulullah. Itu bentuk kecintaan Allah. Andai kata kita tidak mendapatkan hadis, maka kita tidak tahu caranya sholat. Karena di dalam Al-Quran hanya banyak perintahnya, detailnya di hadis. Semisal di dalam Al-Quran diperintahkan untuk menutup aurat. Batasnya aurat mana? Diterangkannya dengan hadisnya. Di dalam Al-Quran disebutkan kutiba alaikumus shiyam. Kapan puasanya? Bagaimana cara puasanya? Niatnya ke siapa? Itu diterangkan dalam hadis. Bentuk kecintaan Rasulullah, maka hadis itu pun sampai pada kita dengan macam-macam bentuk matan dan rawinya. Ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang matruk, ada yang tertolak, ada yang terputus karena perawinya dan lain sebagainya. Tapi ala kulli hal, hadis itu adalah kado terindah Rasulullah untuk umatnya. Teman-teman sekalian rahimakumullah, ana diamanahin sampai jam berapa? Jam 5 pas. Alhamdulillah, kurang 35 menit. Karena nanti kalau lama-lama biasanya banyak yang terbuang timbang terisi. Kecuali kita intens. Teman-teman sekalian, proyektor mati, teman-teman. Materinya akan ditampilkan oleh panitia, tapi qadarullah ada kendala, jadi kita lanjut. Teman-teman sekalian, sadar atau tidak ya, banyak di antara kita masuk Ramadan baru mulai persiapan. Masuk Ramadan baru mulai persiapan. Kalau kita orang yang profesional,
Pemain bola itu kalau profesional pemanasan dulu atau tidak? Pemanasan atau tidak? Pemanasan. Apa? Bela diri. Itu pun pemanasan. Terus apa lagi? Orang naik motor cross itu juga pemanasan. Semua apapun bentuk kegiatan kalau kita ingin menjadi pro, bukan newbie atau orang yang baru, maka kita harus pemanasan. Kebayang nggak? Coba teman-teman bayangkan. 10 hari Ramadan itu dikasih kita berapa hari? Ramadan dikasih kita berapa hari? 30 atau 40? 30. Juz dalam Al-Quran ada berapa? 30. Hubungannya apa? Ya nanti aja dah. 10 hari pertama, bayangkan 10 hari pertama kalau orang yang salah dalam memulai Ramadan, 10 hari pertama dia sibuk menyiapkan diri. Sibuk menyiapkan diri itu gimana? Beradaptasi dengan Ramadannya. Yang tadinya tidak puasa, tiba-tiba puasa. Lemesnya Masya Allah. Jangankan jam 12, azan duhur aja udah zahabat dhama'u wabtalatil uruku, mana air. Padahal baru azan duhur. Terus nanti kalau udah azan maghrib, yes. Itu biasanya kalau orang persiapannya baru masuk Ramadan 10 hari awal Ramadan, ada kesalahan. Kemudian belum lagi 10 hari Ramadan biasanya awal-awal orang mau adaptasi dengan kondisi puasa, dia disambi dengan kerja. Biasanya kalau tidak biasa puasa, nanti ada yang dikorbankan, entah itu puasanya atau kerjaannya. Terus kemudian 10 hari berikutnya, ketika sudah dapat feel-nya puasa, kita sudah mulai terbiasa puasa, tiba-tiba datang 10 hari akhir, persiapan lebaran. Sudah niat dan pikirannya beli baju baru di mana ya, beli kain di mana ya, di beteng kulaan kain dulu buat dijahit, penjahit kan penuh nih, udah mau lebaran. Akhirnya apa? Yang didapatkan Ramadan cuma 5 hari. Itu pun bukan pasnya Lailatul Qadar. Kan na'udzubillah. Jangan sampai kita seperti itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah menggambarkan, jauh-jauh hari sudah mengajarkan dengan hadisnya, kemudian dengan asarnya para sahabat, bagaimana kita menjelang Ramadan. Maka di sini dikasih judul persiapan ala Rasulullah. Sebenarnya persiapan ala Rasulullah itu saya tidak pernah hidup di sana. Saya nggak pernah hidup di sana, berarti saya nggak paham. Gitu sebenarnya bisa ya. Terus kita selesai deh taklimnya. Sekian dari ana, gitu kan. Tapi alhamdulillah Islam itu disiplin ilmunya Masya Allah. Hadis ada sanadnya, Al-Quran ada sanadnya. Sanad itu apa? Ketika kita ingin mengambil kesahihan Al-Quran atau kesahihan hadis, maka ada disiplin ilmunya. Kita mutawatir dari syekh ini ke tabi'in ini ke sahabat sampai pada nabi kita. Maka disiplin ilmu itulah akhirnya membuat hukum-hukum atau syariat-syariat dalam agama kita ini sampai pada saat ini. Dan bagaimana ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah pun ada dalam hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para sahabat. Jamaah sekalian rahimakumullah, teman-teman yang dirahmati Allah. Slide-nya udah nyala? Belum nyala. Kita umat Nabi Muhammad, sadar nggak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umurnya pendek. Umur Nabi yang paling pendek siapa? Nabi siapa? Nabi? Umur Nabi paling pendek Nabi? Yang bener Nabi Isa. Nabi Isa 30-an udah diambil Allah. Kalau Nabi Muhammad berapa? 63. Jamaah sekalian, tahu tidak? Kalau dulu ya, zamannya para anbiya, misalnya ada temen nih,
Bro, umurmu berapa? 300 tahun. Masih lama. Masih lama dipanggil Allah. Bro, umurmu berapa? 160 tahun. Oh, masih lama. Karena zaman para anbiya atau para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad umurnya sampai berapa? 1000 tahun. Nabi Nuh 980 berapa gitu. Coba dicek. Umurnya panjang-panjang, beda dengan umurnya umat Nabi Muhammad. A'mara ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu berapa? 60 sampai 70 tahun. Umurnya adik-adik di sini berapa? 15 tahun. Berapa? 17. 16. Kalau umur adik-adik yang di sini 14 tahun katanya. Udah tua-tua ngakunya 14. Nah, kalau umat Nabi Muhammad diberikan dengan singkatnya umur, beda dengan umur umat terdahulu, maka umat Nabi Muhammad diberikan sesuatu yang spesial. Apa itu? Banyak sekali rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Termasuk yang terbesar adalah rahmat bulan Ramadan, yang mana di dalam bulan ini semua amal dilipat gandakan. Betul? Kemudian shoma ramadanan imanan wahtisaban. Dia puasa dengan effort untuk mengharapkan ajar atau balasan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini adalah rahmat. Sadarkan diri kita, ini adalah rahmat. Kalau tidak tanpa seperti ini, maka tidak ada umat Nabi Muhammad yang masuk surga. Karena umur kita sudah pendek, ya, umur kita sudah pendek, terus tidak ada rahmat dari Allah, tidak ada pelipat gandaan amalan soleh, tidak ada penghapusan dosa. Maka dari mana umat Nabi Muhammad itu masuk surga? Maka dari itu Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Rahman memberikan spesialisasi pada umat Nabi Muhammad, yaitu apa? Umat Nabi Muhammad umurnya pendek, tapi banyak rahmat yang diberikan. Sadar enggak? Sadar enggak? Enggak juga sih. Coba kita kupas. Kita kupas bagaimana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyinggung tentang persiapan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia dalam suatu hadis yang panjang disebutkan, kullu ibnu Adam yudha'aful hasanat, belum nyala juga, asyra amsalihah. Semuanya Bani Adam atau semuanya anak cucu Adam, ya, anak cucu Adam itu ketika berbuat baik dilipat gandakan apanya? Amal kebaikannya. Kecuali apa? Saum. Kenapa? Katanya Allah di dalam hadis qudsinya, saum itu milikku wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku dan milikku, dan aku yang mengurusi akan jaza atau perlipat gandaan pahalanya atau urusan pahalanya. Kasihan ya, dia nggak mau akur sama saya. Kasihannya nanti yang menyimak, saya ngomong terus bosen nih ustadznya. Bismillah, alhamdulillah. Iya, di situ disebutkan di dalam hadis rawahu Ahmad, qala Allah azza wa jalla kullu amalin kaffaratun illa shaum. Semua perbuatan amal soleh mendapatkan kafarat atau mendapatkan pahala
kecuali saum. Berarti saum nggak dapat pahala? Belum dilanjutkan. Di situ dilanjutkan apa? Wa saumu li wa ana ajzi bih. Saum itu milikku dan aku yang mengurusinya. Kalau di dalam syarahnya Imam Al-Qurtubi maksudnya adalah kalau amalan yang lain sudah ada takarannya. Kebaikan ini maka seperti 10 kali lipat, 1000 kali lipat gitu ya. Salat di Masjidil Haram sekian-sekian, salat di Masjid Nabawi sekian-sekian. Tapi kalau saum khusus spesial Allah yang ngurusinya. Maksudnya apa? Spesial Allah yang ngurusinya. Mau Allah ngasih lebih daripada 1000 bisa pahalanya. Mau Allah ngasih gara-gara satu puasa itu kita masuk surga bisa. Bisa jadi juga gara-gara 30 Ramadan kita berpuasa, 1 Ramadan kita ikhlas lillah ta'ala, maka itu bisa membuat beratnya timbangan kita di akhirat, timbangan amal saleh. Maka dikatakan di situ disebutkan aku yang mengurusinya, puasa. Jadi kalau kita ingin tahu, ingin cinta sama sesuatu hal, maka kita kenali dulu. Ya, kita mau beli HP. Kita kenalin dulu speknya. Berapa RAM dia, terus AMOLED atau enggak, dan lain sebagainya kan. Sama, kita kalau mau mengenal Ramadan, maka kita kenali dulu apa sih yang ada dalam Ramadan. Siapa sih Ramadan tersebut? Kenapa kok Allah menspesialkan bulan Ramadan ketimbang bulan-bulan yang lainnya? Maka kita kenali. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan seperti di dalam slide di depan, semuanya insyaallah sudah hafal. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di akhir ayat disebutkan la'allakum tattaqun. Intinya puasa adalah untuk agar kita bertakwa. Agar kita apa? Bertakwa. Sekarang kalau kita sudah tahu Ramadan itu sangat-sangat spesial. Ramadan itu sangat-sangat spesial, bentuk rahmatnya Allah, baik untuk pengampunan kita, baik untuk melipat gandakan amalan kita. Kemudian apa yang harus kita persiapkan sebelum Ramadan? Kalau basyirnya Ramadan itu pahalanya digandakan, Ramadan tuh gini dan gitu. Kemudian jangan lupa tetap ada nazirnya. Ada kalimat hadis yang disebutkan ketika itu malaikat berkata bu'dan liman adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Celakalah bagi orang yang melewati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan di dalamnya. Kemudian diaminkan oleh Nabi kita. Ketika Nabi kita ingin menaiki mimbar, satu kaki dinaikkan, kemudian malaikat berdoa seperti itu. Ketika malaikat Jibril yang berdoa, kemudian Nabi Muhammad yang mengaminkan, yakin tidak dikabulkan. Yakin tidak dikabulkan? Tidak mungkin tidak dikabulkan. Jadi kalau dikatakan bu'da, celakalah bagi orang yang melewati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, berarti siapapun itu, tidak ada pengecualian. Siapapun umat Nabi Muhammad yang keluar di bulan Ramadan, yang sehat ya otomatis, kecuali yang ada halangan, yang sehat otomatis. Melewati Ramadan begitu saja, 10 hari Ramadan persiapan, pemanasan, kadang masih bolong-bolong, azan duhur dikira azan maghrib, ya kan? Kemudian ada air putih, alasannya lupa minum tapi glek sampai habis segelas. Lupanya di akhir. Ini waktu-waktu adaptasi. Kemudian 10 hari seperti itu, 10 hari terakhir udah sibuk dengan lebaran. Itu bisa-bisa nanti melewati Ramadan bu'da, celaka malah lewat Ramadan. Hati-hati ini. Maka dari itu sahabat sekalian, teman-teman sekalian rahimakumullah, coba kita lihat slide keduanya. Next. Ya. Kalau judulnya ala Rasulillah, maka kita kenali dulu
bulan sebelum Ramadan. Kalau tadi kita sudah mengenal Rasul, kemudian kita mensingkat, kita mengenal Ramadan, sekarang kita mengenal bulan Sya'ban. Di situ antum bisa membaca hadis riwayat An-Nasa'i. Ada kata-kata yaghfulun nasu anhu. Yaghfulun nasu anhu. Banyak dari umatku, umat Nabi Muhammad atau manusia-manusia ini melupakannya. Melupakan siapa? Bulan Sya'ban. Ceritanya bulan Sya'ban ini cemburu karena dianaktirikan. Kemudian diterangkan juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian ditanya, ketika Rasulullah ditanya, "Kenapa engkau puasa selama bulan Sya'ban?" Rasulullah menjawab, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu bulan di mana diangkatnya amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku sangat-sangat mencintai tatkala amalku diangkat oleh Allah, aku dalam keadaan puasa. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan apa, Nak? Iya. Sekarang bulan apa? April apa Sya'ban? Hah? April apa Sya'ban? Pak, Bapak, Sya'ban apa April? Oh. 17 April aja yang diingat, ya kan? Iya, sekarang sudah masuk bulan Sya'ban. Sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, bulan yang mana ia berkeluh kepada Nabi karena ia dianaktirikan kebanyakan umat Nabi Muhammad. Padahal di bulan itu diangkatnya sebuah amalan. Kalau rekapitulasi pemilu, kenapa sampai pemilu? Ya kan lagi tren sekarang. Nanti nyoblos kan? Kan sudah sudah 17 tahun. Sudah ada KTP? Belum? Ya sudah, bantu doa dah. Biar yang sudah tua-tua berjuang. Iya, kita lanjut. Kalau rekapitulasi pemilu dengan alat yang modern atau dengan manual itu bisa salah. Tapi kalau rekapitulasinya Allah tidak mungkin pernah salah. Kalau Allah merekap amal kita itu berkali-kali di setiap hari kita, asar dan subuh. Di dalam riwayat disebutkan Allah mengangkat amal. Kemudian kita kenapa per pekan atau per minggu ada puasa Senin Kamis? Karena di hari itu pula diangkat amalan. Betul? Kemudian setahun sekali itu pun ada bulan Sya'ban, yang mana di situ pula diangkatnya amalan kita. Jadi bukan hanya sekali Allah mengangkat, setiap hari, setiap minggu, kemudian ditambah lagi setiap tahun. Padahal Allah itu maha sempurna. Betul? Allah itu maha sempurna, tidak mungkin Allah itu salah. Tapi kenapa merekap amal kita sedemikian rupa? Buat ibrah bagi kita. Allah menggambarkan Allah itu mencintai antum semua ini dengan sebenar-benarnya cinta. Diperhatikan hariannya, jangankan harian, per detik aja diperhatikan. Bulanannya, bulanan bukan yang ditunggu gaji aja, amalan pun akan dihitung sama Allah. Sampai pada tahunan pun Allah perhatikan dengan segala bentuk amal kita. Maka teman-teman sekalian, bulan inilah yang mana dikabarkan oleh Nabi kita bahwasannya kita diangkat amalan kita selama setahun. Maka dianjurkan kita berpuasa. Ada apa kok kita dianjurkan berpuasa? Karena itu juga bentuk ikhtibar, bentuk kita memanaskan diri kita, atau latihan tadi. Kalau kita mau jadi orang pro, maka semua amalan kita butuh pemanasan. Bulan inilah yang dianjurkan oleh Nabi kita
bahwasanya bulan ini kita dianjurkan untuk berpuasa. Banyak-banyaklah puasa. Siapa yang puasa hari ini? Angkat tangan. Tidak ada. Wah. Siapa yang enggak sahur tadi pagi? Ya karena enggak puasa hari ini. Teman-teman sekalian rahimakumullah, coba dilanjut ke slide kedua. Ya. Di dalam bulan Sya'ban juga ada kejadian yang sangat-sangat istimewa. Di dalam bulan ini juga ada kejadian yang sangat istimewa. Maka wajar kalau dia cemburu, kemudian dia berkata kepada Nabi bahwasanya banyak dari umatnya Nabi Muhammad itu melupakannya. Cie dilupakan. Dia cemburu. Padahal di dalam sini, di dalam bulan Sya'ban ini ada kejadian apa? Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ketika bulan dibelah oleh Allah itu terjadi di bulan Sya'ban. Kalau sekarang antum pakai apa namanya? Stetoskop ya, buat ngeker bulan itu ya. Apa namanya buat ngeker bulan? Mikroskop. Ya, betul kan? Stetoskop ya. Kita keker tuh, kita deket-deketin, kita zoom out, nanti ya. Nanti apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terlihat bulannya terbelah. Iya, nanti akan ada retaan yang sejajar terbelahnya bulan, karena bulan memang pernah terbelah. Kalau di situ dalam surat Al-Qamar disebutkan bahwasanya telah dekat hari kiamat dan bulan pun telah terbelah, karena ketika itu orang-orang Quraisy menantang siapa? Nabi kita. Kalau kau benar-benar nabi, buktikan, belahlah bulan ini. Maka Allah membuktikan dengan apanya? Mukjizatnya, terbelahlah bulan. Silahkan nanti pulang ambil kekeran, di zoom sampai enggak, atau HP-nya di zoom. Buktikan benar enggak? Ya. Kemudian di dalam bulan Sya'ban juga ada kejadian yang istimewa. Di situ disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi qad nara taqalluba wajhika fis sama. Apa kejadian tersebut? Dipindahkannya kiblat pertama ke kiblat kedua. Itu terjadi di bulan apa? Bulan Sya'ban. Berarti spesial enggak sebenarnya bulan Sya'ban ini? Spesial. Spesial sekali. Tahu enggak sih? Tahu kan? Anggap aja tahu gitu kan. Iya, di bulan ini kejadiannya dipindahkannya kiblat pertama. Di mana kiblat pertama? Masjidil Aqsa. Kiblat kedua? Ilal masjid mana? Masjid Kalitan. Ilal Masjidil Haram, atau ke Ka'bah Al-Musarrafah. Di situ dipindahkannya kiblat pada bulan Sya'ban juga. Berarti bulan ini sebenarnya bulan yang spesial. Banyak kejadian spesial, Rasulullah juga menggambarkan spesialnya. Pernah ada satu kejadian yang Aisyah itu cemburu juga di bulan ini juga. Aisyah pernah cemburu. Kejadian yang pertama, kemudian kejadian kedua di bulan ini. Ketika itu hadis yang panjang ya, silakan antum cari hadisnya. Rasulullah tidak datang ke rumahnya Aisyah. Aisyah langsung berpikir jangan-jangan Rasulullah ke istri yang lainnya. Disinggahi satu-satu rumah istrinya, diketok satu-satu. Kok nggak ada Rasulullah? Ternyata ditemuin Rasulullah di masjid. Sedang apa? Sedang semalam suntuk sholat lail. Di bulan ini juga Rasulullah melakukan hal tersebut. Jadi intinya ada gambaran bahwasanya di bulan ini ya, bukannya kita perbanyak main PUBG, bukannya kita juga perbanyak nonton K-pop atau sinetron atau 21, tapi di bulan inilah kita diinstruksikan untuk perbanyak puasa dan salat. Itu hadisnya Rasulullah. Kemudian next, ada asarnya para sahabat. Di situ disebutkan
bahwasannya dari Anas bin Malik di sini disebutkan bahwasannya di situ anna ashabi Rasulillah, tapi di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya kaum muslimin ketika zamannya sahabat, apa yang disibukkan ketika zaman sahabat ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digambarkan di situ bahwasanya akubu ala masahif, atau akubu itu pergi, menyibukkan diri. Masahif itu apa? Mushaf. Di riwayat yang lain disebutkan asarnya fa'aqra'uha. Mereka menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran, karena pemanasannya mulai sekarang juga. Kalau tidak panas mulai sekarang, nanti baca Qurannya satu hari tidak dapat satu juz, satu lembar aja nggak dapat. Di situ disebutkan bagaimana para sahabat atau iklim atau suasana ketika bulan Sya'ban. Yang lain juga fa akhraju zakatal mal, dikeluarkannya oleh para sahabat zakat malnya, taqwiyan, untuk menguatkan alal fuqara wad dhaif ala siyamir Ramadan. Jadi para sahabat di bulan ini pula ya mengeluarkan hartanya untuk apa? Untuk menguatkan orang-orang yang fuqara, orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah, agar apa? Agar mereka itu bisa puasa Ramadan. Jangan kita kira orang yang puasa Ramadan itu semuanya melaksanakan sahur dan melaksanakan buka. Banyak orang yang dia melaksanakan kewajiban tapi dia tidak bisa untuk membeli sahur, tidak bisa membeli buka. Jadi maka para sahabat di dalam asarnya ini menyebutkan bagaimana rutinitas para sahabat ketika di bulan Sya'ban. Salah satunya bulan ini juga disebutkan bulannya para qari. Kalau qari itu dulu itu orang yang hafidh Quran, paham Quran, itu disebut qari. Jadi kalau orang selesai sholat bacaannya bagus, itu bukan disebut wah itu qari, tidak disebut qari, dan tidak disebut juga wah bagusnya bacaannya. Kalau sekarang kan baca Quran bagus, wah disebut qari, padahal faham aja belum tentu. Kalau dulu namanya label qari, orang yang hafal Al-Quran, paham tafsirnya beserta hadis-hadisnya, itu dinamakan qari. Semoga kita semua jadi orang yang qari. Ya amin ya rabbal alamin. Nah, bulannya para qari itu adalah bulannya Sya'ban, karena berlomba-lombanya para sahabat untuk memahami Al-Quran dan memurajaahi Al-Quran. Murajaah Qurannya bukan karena nanti Ramadan dapat jadwal imam kayak saya. Bukan juga karena nanti Ramadan ada setoran tahfidz. Tapi memang bulan Sya'ban itu terkenal oleh iklim para sahabat, bulannya baca Quran. Untuk apa tadi? Sama pemanasan datangnya bulan yang dinanti. Bulan yang dinanti yaitu bulan Ramadan. Jadi kita tahu bagaimana Rasulullah selalu berpuasa, sampai ditanya oleh Anas bin Malik, kenapa Rasulullah berpuasa itu? Rasulullah menjawab sebagaimana yang tadi dijawab. Kemudian Rasulullah qiyamul lail. Kemudian kebiasaan para sahabat peduli, ya, para sahabat itu peduli dengan fakir miskin itu sebelum Ramadan. Bukan hanya Ramadan tambah kenceng, tapi sebelum Ramadan ini sudah sibuk mencari siapa? Mencari orang-orang yang membutuhkan. Karena apa? Ketika ia makan sahur atau buka dari hasil harta kita, maka pahalanya juga buat kita. Maka habis ini pulang cari dah orang yang membutuhkan, ya. Yang membutuhkan apa? Persiapan Ramadan. Jangan buat kampanye ya Bu, ini buat buka dan sahur gitu kan. Ya, selain itu juga
Selain itu juga para sahabat itu jauh-jauh hari. Di situ disebutkan di dalam hadisnya, kanu yad'una Allah sittata ashhur. Sittata ashhur itu berapa? 6 bulan sebelum Ramadan, teman-teman. Kalian pernah enggak berdoa 6 bulan sebelum Ramadan? Ya Allah, sampaikanlah aku pada Ramadanmu ya Allah. Pernah enggak? Jujur. Pernah? Pernah, insyaallah. Saya percaya. 6 bulan sebelum Ramadan, sahabat itu udah berdoa. Bukti kalau sahabat juga cinta pada Ramadan. Sahabat itu betul-betul sadar bahwasanya Ramadan adalah rahmat Allah. Maka 6 bulan sebelumnya sahabat sudah berdoa, Allahumma sallimni Ramadan. Di situ ada contoh doanya. Kalau yang kita kenal Allahumma ballighna Ramadan, itu ada riwayat yang tidak sampai atau hadis itu dhaif. Ada hadis yang tingkatannya di situ sahih, bagaimana doanya para sahabat. Kenapa para sahabat meminta? Karena para sahabat tahu belum tentu ia diberikan rezeki Ramadan. Para sahabat tahu dengan kekuatan fisiknya, kalau Allah tidak mengkehendaki ia mendapatkan Ramadan, maka ia tidak akan mendapatkan Ramadan. Dengan kekuatan fisiknya yang sehat ini, kita ini sehat, tapi kalau Allah berkehendak kita melewati Ramadan begitu saja, maka kita tidak pernah menangis selama Ramadan. Kita tidak pernah bermunajat dengan sebetul-betul munajat selama bulan Ramadan. Bahkan Al-Quran yang hanya 30 juz pun kita tidak bisa selesaikan selama Ramadan. Ngakunya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i seharinya bisa menghatamkan berapa kali? Berapa kali? 2 kali selama Ramadan. 2 kali selama sehari. Itu Imam Syafi'i. Ngakunya saya, mazhabmu apa? Mazhabnya Syafi'i. Kalau gitu selama Ramadan setiap sehari sekali hatam 2 kali ya. Mazhabnya Syafi'i kan? Udah gini aja dah. Enggak mampu. Terus mazhabnya siapa? Mazhabnya siapa? Al-Boliwuti. Sebut merek lagi ya. Itu Imam Syafi'i kalau Ramadan selalu menghatamkan 2 kali selama sehari, bukan selama Ramadan. Silakan dicari. Betul tidak yang ana sampaikan? Ya, karena memang seperti itu. Bulan Ramadan itu tidak akan kita dapati kalau kita tidak menyiapkan diri di bulan Sya'ban. Jadi teman-teman sekalian, tadi sudah banyak sekali materi penggambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Aisyah cemburu, penggambaran iklim bagaimana para sahabat itu melaksanakan di bulan Sya'ban, penggambaran juga Allahu Akbar, bagaimana para tabi'in melaksanakan persiapan sebelum Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian bukan hanya itu ya, bukan hanya di situ kan disebutkan kalau menyibukkan masahif, menyibukkan diri atau pergi ke Al-Qur'an untuk menyibukkan diri dengan Al-Qur'an. Di dalam hadis yang lain disebutkan, hadis Ibnu Majah, ada kalimat yang menarik. Aghlaqa hanutahu wa tafarraga ilal Qur'an. Ya. Aghlaqa itu artinya menutup. Hanutahu itu pertokoan atau perdagangan. All-shop. Nah, ini sekarang kan marak nih all-shop, apalagi yang perempuan kan. Ya biar bisa buat tambahan. Kalau udah mau Sya'ban, ada sesuatu yang ditinggalkan, all-shopnya itu ditinggalkan. Karena di sini sebutkan bagaimana para sahabat ketika itu aghlaqa hanutahu, ditutupnya pertokoan perdagangan di bulan apa? Di bulan Sya'ban ini. Jadi teman-teman rahimakumullah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tidak peduli dengan bulan Sya'ban,
maka jangan harapkan kita bisa menikmati bulan Ramadan. Kalau kita tidak peduli dengan apa yang diperintahkan dan apa-apa yang disunnahkan di bulan Sya'ban, jangan heran ketika bulan Ramadan kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ketika kita tidak peduli dengan bulan Sya'ban, maka bulan Ramadan itu bisa habis dengan cepat, tahu-tahu lebaran. Karena apa? Karena mayoritas umat muslim di Indonesia ya, iklimnya seperti itu. Coba lihat, buktikan. 10 hari Ramadan, 10 hari awal. Ini Masjid Kalitan biasanya penuh sampai ke sana. 10 hari berikutnya iya, menipis atau mengurang. Maju softnya. 10 hari terakhir nambah dikit. 5 hari terakhir habis sudah pada mudik. Ini iklim di Indonesia. Iklim di negara kita. Maka dari itu, teman-teman sekalian, jangan kita menjadi iklim yang seperti tadi. Kita jadikan iklim kita sebagaimana iklimnya para sahabat. Katanya mau ala Rasulillah. Kalau mau seperti ala Rasulillah, berarti kita tadi sudah mempelajari bagaimana sahabat, bagaimana Rasulullah. Maka silahkan istiqomah di dalam bulan Ramadan pula. Persiapannya sejak kapan? Sejak bulan Sya'ban. Sudah siap? Sudah siap, Pak D? Sudah siap apa? Siap nyoblos. Ini ada juga fenomena yang kurang enak. Euforia politik demokrasi membuat kita lupa akan datangnya bulan Ramadan. Jangan-jangan bisa jadi euforia ini adalah bentuk talbis atau strategi perangnya para iblis. Karena apa? Fasayati zamanan, akan datang suatu zaman kaqat'i laili mudliman, itu zaman kita, seperti malam yang sangat gulita, gelap gulita, fitnahnya maksudnya. Bisa jadi ini fitnah. Kita dibuat euforia yang sangat-sangat sampai kita lupa bahwasanya bulan ini kita harus persiapan untuk bulan Ramadan. Panitia-panitia sibuk mengurusi TPS. Yang enggak panitia sibuk mencemooh sana, mencemooh sini. Iya kan? Yang enggak panitia sibuk seperti itu, yang anak-anak juga sibuk. Sibuk apa? Sibuk sepedanya dikeluarkan, dikasih bendera di belakang, ikut ngeng di jalan. Akhirnya euforia mau datangnya bulan yang sangat mulia itu pun hilang. Kerasa tidak? Kerasa tidak? Kerasa? Ikut nge-share kan? Iya kan? Ikut nge-share kan? Wah, Ustadz ini milih ini nih. Wah, Ustadz ini milih ini. Ikut nge-share kan? Nge-share enggak kalau keutamaan bulan Sya'ban itu apa aja? Ayo jujur. Nge-share enggak di bulan ini mukjizat Allah terjadi? Habis ini ya oke lah. Aneh tunggu ya. Kalau habis ini kan tidak ditanya. Pak D ini, saya ada kesana aja dah. Ya, maka dari itu teman-teman sekalian ya, sadarkan diri kita bahwasanya kita sudah masuk bulan Sya'ban. Di-refresh ulang. Bolehlah kita euforia, tapi jangan terlalu. Kita ikut serta andil dalam apa? Dalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, saudara atau teman-teman sekalian, yaitu kita akan kedatangan bulan yang sangat istimewa. Jangan sampai kita dijadikan yang dicemburui oleh bulan Sya'ban ini, sebagaimana keluhannya kepada Nabi Muhammad bahwasanya bulan ini dilupakan. Kalau di situ sebutkan karena apa? Karena bulan Rajab itu bulan yang istimewa,
kemudian nanti akan datang bulan Ramadan yang istimewa. Di antara istimewa, tengahnya ini dilupakan, yaitu bulan Sya'ban. Kalau kita sekarang beda, karena ada 2 calon presiden yang, ya, lanjutkan sendiri, kita terbawa di situ, sehingga kita melupakan juga bahwasanya di dalam bulan ini adalah bulan, khususnya di bulan Sya'ban adalah bulan untuk diri kita mempersiapkan diri. Lebih banyak kita nge-share calon presiden ketimbang kita nge-share kepentingan-kepentingan di bulan Sya'ban dan kepentingan di bulan Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Cukup secukupnya, ya. Sakmadio katanya. Secukupnya. Jangan terlalu euforia, karena ada yang harus di euforia lebih daripada itu, yaitu bulan kita yang akan kita sambut sebentar lagi. Berapa minggu lagi? 3 mingguan. Ya, insya Allah akan jatuh di 6 April 6 Mei. Hafal ya. Tak kira sibuk dengan 17 April jadi lupa 6 Mei ya kan. Alhamdulillah hafal. 6 Mei berarti berapa Ramadan? Enggak, 5 Mei. Ya salah. 5 Mei maghribnya kita masuk ke 1 Ramadan. Alhamdulillah sudah semua kita saling sharing ilmu. Sudah juga ana sampaikan berbagai kutipan-kutipan hadis dan para salafus soleh, begitu juga dengan asar-asarnya. Ketika kita mempunyai ilmu, katanya Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yuharisuka wal malu, ilmu itu menjagamu dan harta itu kamu yang menjaganya. Jadi kalau kita masih disibukkan dengan dunia di bulan Sya'ban ini, ketahuilah bahwasannya harta yang kita oyak setiap hari itu adalah yang harus kita jaga ke depannya. Beda dengan ilmu. Ilmu itu nanti yang menjaga kita. Dengan ilmu di bulan Ramadan kita bisa tambah khusyuk. Dengan ilmu di bulan Ramadan kita tahu tata cara berpuasa yang benar. Maka perbanyaklah ilmu di bulan ini juga. Perbanyaklah antum datang ke kajian yang bahas masalah detail. Kalau saya ini kan cuma startupnya saja. Startupnya saja. Kalau mau datang ke majelis ilmu yang bahas kitab tentang siam itu, insya Allah ada di Solo. Silahkan dicari. Masa saya suruh nyarikan? Wallahu yuwafiquna ila aqwamit thoriq. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Kalau ada salahnya itu datang dari ana sendiri, kalau ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Diambil hikmah dan ibrahnya. Ilmu itu tidak akan menjadi milik antum tatkala ilmu itu tidak dipraktekkan, ya. Ilmu itu tidak akan menjadi milik kita tatkala ilmu itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kamar mandi. Sebagaimana contohnya para ulama. Kalau ilmu itu bisa dimasuk kamar mandi berarti itu ilmu kita. Tapi kalau ilmu itu masih kita harus melihat kitab, kita harus memurojaah lagi berarti belum milik kita. Apalagi kita belum mempraktekkannya. Maka setelah kita mendapatkan ilmu silahkan besok mulai puasa. Besok mulai banyak sholat qiyamul lailnya. Jangan lupa keluarkan hartanya untuk membantu saudara-saudara kita menyempurnakan puasa Ramadan. Alhamdulillah. Wallahu yuwafiquna ila aqwamit thoriq. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.